Yo yo yo, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Randy Story. Di sini kita akan melanjutkan kembali perjalanan Jihan di kehidupan keduanya. Sebelumnya dirinya sedang ditikam dari belakang oleh seseorang. Selain itu, saat ini Saeah juga sudah mendapatkan gift-nya dan resmi menjadi seorang player. Nah, apa yang akan terjadi dengan Jihan dan Saeah selanjutnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Jihan benar-benar dihajar dari belakang oleh seseorang. Orang tersebut benar-benar percaya diri sekali telah berhasil menghajar Jihan. Tapi serangan tersebut tidak berefek apapun kepada Jihan dan Jihan pun langsung menghajar balik orang tersebut. Ternyata serangan Jihan juga tidak mempan terhadap orang tersebut karena orang tersebut memiliki kemampuan stun skin. Kemudian, Jihan pun diserang kembali oleh orang tersebut berkali-kali. Tapi lagi-lagi serangan tersebut tidak berefek sama sekali terhadap Jihan. Sehingga Jihan pun menyerang balik lagi orang tersebut tapi dengan kekuatan yang lebih besar. Sampai-sampai tidak bisa ditahan oleh stun skin. Setelah itu, orang tersebut pun diangkat oleh Forge, lalu dibanting ke lantai oleh Jihan sampai membuat Hisu terkejut melihatnya. Sementara itu, saya sedang sedih dan meratapi masa depannya yang dirasa sudah berakhir. Tapi di sini saya tahu kalau menangis itu takkan mengubah apa-apa dan dirinya juga harus berdiri karena Jihan sudah menunggu dirinya di luar. Saya pun berjalan keluar sambil melihat status window-nya dan berpikir apa yang harus dirinya lakukan mulai sekarang sebagai player dengan gift rank F. Setelah itu, saya pun keluar dan langsung terkejut melihat Jihan sedang menghajar seseorang. Sampai rambut orang tersebut tercabut semuanya. Kemudian, saya pun bertanya kepada Jihan apa yang sedang terjadi. Jihan pun menjawab kalau orang tersebut memang pantas mendapatkan hal tersebut. Lalu Hisu pun berteriak kepada Jihan dan berkata kalau Jihan sudah tidak waras karena melakukan hal tersebut kepada si pria so jago. Hisu juga mengancam Jihan akan dilaporkan kepada kakeknya yang merupakan kepala perusahaan media terkenal. Di sini Jihan langsung melemparkan rambut si pria ke arah Hisu dan berkata kalau Jihan tidak peduli sama sekali dengan hal tersebut. Hisu pun berkata kalau Jihan tidak bisa seenaknya bersikap seperti itu kepada dirinya, karena dirinya bisa saja membuat berita bohong tentang Jihan. Hisu juga berniat membuat keluarga Jihan menjadi keluarga yang paling menjijikan di dunia. Apalagi opini publik sudah buruk gara-gara Sword King. Jihan pun menjawab kalau Hisu boleh saja melakukan hal tersebut. Tapi apakah Hisu berani menanggung harga yang harus dirinya bayar atas perbuatannya? Hisu menjawab kalau Jihan jangan main-main dengan dirinya. Jihan takkan bisa apa-apa jika bukan karena Battle.net dan Sword King. Mendengar jawaban Hisu barusan, Jihan pun langsung mengeluarkan magic api untuk membakar Hisu. Setelah itu, Jihan dan saya pun sekarang sudah ada di mobil mereka di parkiran. Saya bertanya kepada Jihan apa tidak masalah mereka bersikap seperti tadi. Saya memang senang Jihan membalas perbuatan Hisu. Tapi hal tersebut malah membuat saya khawatir tentang berita yang akan tersebar. Jihan pun menjawab kalau saya tidak perlu khawatir karena hal tersebut tidak akan terjadi. Perusahaan media besar pastinya tidak akan bertindak gegabah. Tapi tak masuk akal juga jika mereka bergerak cuma karena cucu kepala perusahaan. Di sini Jihan sangat percaya diri sekali karena kalau perusahaan tersebut berpikir dengan jernih, pasti mereka takkan menyentuh player yang sedang terkenal seperti Jihan. Sebenarnya sekarang bukan itu yang penting bagi Jihan, tapi yang penting itu adalah gift yang didapatkan saya. Jadi Jihan pun langsung bertanya apa gift yang saya dapatkan. Saya pun menjawab kalau dirinya dapat gift rank E Plate Bloomer sambil murung. Karena Jihan sudah menduga hal tersebut, Jihan pun langsung membuka status window-nya dan memperlihatkannya kepada saya bahwa dirinya juga mendapatkan gift rank F. Setelah melihat status window Jihan, saya pun bertanya kenapa Jihan bisa sekuat itu hanya dengan gift rank F. Lalu Jihan pun langsung menyuruh saya melihat stat lainnya yang dimiliki Jihan. Kemudian saya pun bertanya kembali memangnya martial power dan force itu benar-benar stat yang ada di Battle.net? Jihan menjawab kalau itu adalah unique stat yang kebanyakan orang tidak tahu cara mendapatkannya. Karena syaratnya juga tersembunyi. Oleh karena itu, gift itu bukanlah segalanya bagi player. Saya juga pastinya punya unique stat yang bisa didapatkan.
Lalu Jihan pun mengeluarkan item yang sudah dirinya siapkan sebagai hadiah untuk saya. Karena item tersebut adalah benda yang dapat menunjukkan jalannya bagi saya untuk mendapatkan unique statnya. Sebelum Jihan regresi, rank 2 global dari Cina yang bernama Jin Yonhua itu adalah player yang memiliki gift yang sama dengan saya, yaitu Late Bloomer. Dulu Jihan tidak percaya saat dirinya pertama kali melihatnya. Ternyata gift yang membawa saya ke kematiannya itu ternyata menyembunyikan sebuah rahasia. Rahasia tersebut adalah giftnya itu bisa di-upgrade dengan cara berpartisipasi dalam game Battle.net. Setelah saya melihat status windownya menggunakan item dari Jihan, saya pun kaget melihat gift miliknya sendiri. Item tersebut Jihan dapatkan karena dirinya berhasil memperbaiki sebuah item rusak dengan rank C sehari sebelum saya ulang tahun. Kemudian Jihan berkata kalau rank giftnya bisa di-upgrade saja sudah bagus. Apalagi stat dasarnya juga lumayan, di mana gift tersebut bisa meningkatkan 100% pertumbuhan. Sehingga saya bisa berlatih 2 kali lebih efisien daripada orang lain. Jihan juga berkata dengan gift tersebut, saya pastinya bisa mendapatkan unit stat dengan cepat dan bisa jadi top player juga. Saya yang mendengar perkataan Jihan barusan pun menangis karena tidak menyangka gift yang dirinya dapatkan sebagus itu. Saya menangis itu karena dirinya telah menaruh harapan besar pada gift yang dirinya miliki. Selain itu, saya juga pastinya merasa gelisah selama ini kalau gift yang dirinya dapatkan itu tidak berguna. Setelah ayahnya pergi meninggalkan dirinya, orang-orang pun mulai menggunakan saya sebagai topik untuk gosip saja. Ketika itu terjadi, saya pasti ingin mengatasi kesulitan yang dirinya hadapi seorang diri. Kemudian Jihan berkata kalau saya sudah berjuang. Pastinya berat sekali jadi saya bisa menangis sepuasnya. Tapi di sini saya berkata kalau dirinya tidak ingin terus menangis karena itu bukanlah waktu yang tepat untuk menangis. Lalu saya pun berkata kalau dirinya merasa Jihan itu sekarang jadi pria misterius karena tahu semua hal tentang masa depan. Jihan pun menjawab kalau hal tersebut hanya beruntung saja. Kemudian, saya pun sekarang merasa lapar setelah gelisahnya hilang. Sehingga Jihan pun langsung inisiatif akan membuatkan makanan untuk saya. Di sisi lain, Hisu ternyata sekarang jadi botak karena sebelumnya itu rambutnya dibakar oleh Jihan. Hisu benar-benar kesal sambil menangis atas semua perbuatan Jihan kepada dirinya. Setelah itu, tiba-tiba Hisu pun terkejut melihat HP-nya. Ternyata dirinya sedang melihat rekaman CCTV saya waktu dirinya baru mendapatkan giftnya. Di rekaman tersebut wajah saya terlihat hampir menangis sehingga Hisu pun berniat membuat berita untuk menghancurkan saya. Lalu kita dialihkan ke tempat si Golden Light. Di sini si Golden Light sedang merenung karena dirinya tidak dipilih oleh Jihan. Selain itu, dirinya juga saat ini sedang berhalu menyelamatkan Jihan dari kejadian-kejadian sebelumnya. Padahal dirinya tidak berbuat apa-apa sama sekali. Sementara itu, Jihan saat ini sedang berada di dalam Battle.net. Di game tersebut, Jihan lagi-lagi mendapatkan peringkat pertama sehingga Jihan pun naik level. Saat ini Jihan itu sudah mencapai level 25 dan dirinya bisa berpartisipasi dalam pertandingan promosi ke Liga Silver. Selain itu, Jihan juga mendapatkan titel bernama Ruler of Bronze karena mendapatkan peringkat pertama di semua game di Liga Bronze. Jihan juga dipilih untuk menempati peringkat top 10 global dalam Liga Bronze. Sehingga pada tanggal 25 Agustus mendatang, Jihan akan masuk ke pertandingan 100 besar. Pertandingan tersebut itu adalah pertandingan survival yang dimana semua player bertarung sampai tersisa 1 orang saja. Di pertandingan 100 besar nanti, Jihan akan bertemu dengan Baron. Jihan sudah menduga akan bertemu dengan Baron lebih cepat dari sebelum dirinya regresi. Tapi Jihan tidak menyangka secepat itu, sehingga hal tersebut tidak bagus bagi Jihan. Karena Jihan belum pernah menang sekalipun melawannya. Jihan bisa masuk ke posisi 100 besar itu berkat unique stat ports yang dimilikinya saat ini. Tapi sebelum Jihan membuka nameless di Pain Art, stat tersebut tidak lebih dari penyatuan dari 3 stat dasar. Stat tersebut pastinya tidak sebanding dengan ports yang merupakan kekuatan yang di luar akal sehat. Contohnya itu seperti skill Absolute Territory, Mana Reinforcement, dan Telekinesis. Bahkan ada kelas yang tingkatannya berbeda, contohnya kekuatan ports yang digunakan Baron. Ports adalah stat yang sebanding dengan mana dan Divine Power. Baron lahir dengan mana yang jumlahnya besar, jadi portsnya itu 2 kali lipat dari ports milik Jihan.
Meskipun Jihan memiliki kontrol yang lebih baik, tapi itu tak ada artinya di hadapan kekuatan Baron yang absolut. Dulu saja Baron itu mencapai peringkat pertama hanya dengan kekuatannya sendiri. Baron juga bisa bertahan di peringkat pertama itu bukanlah karena keberuntungan saja, tapi dirinya dikenal memiliki mana rank Diamond bahkan ketika masih di Liga Bronze. Jadi melawan Baron secara langsung itu sama dengan bunuh diri. Oleh karena itu, Jihan harus membuka nameless di fan art untuk melawan Baron. Setelah itu, Jihan pun mendapatkan telepon dari Hayon. Ternyata Hayon menelpon itu hanya ingin menanyakan siapa yang harus dirinya pilih di pertandingan 100 besar nanti. Kemudian kita dialihkan ke tempat Hayon. Di sini Gayong datang untuk mengawal Hayon menuju tempat rapat. Tapi di sini Hayon meminta waktu 5 menit lagi karena dirinya tadi meminta Jihan membantunya dalam taruhan. Dan Jihan menjawab kalau Hayon bisa bertaruh pada Jihan di posisi pertama. Hal tersebut benar-benar membuat Hayon pusing harus memilih siapa karena lawan Jihan itu adalah Baron. Jadi sekarang Hayon bertanya kepada Gayong apakah lebih aman kalau dirinya memilih Baron saja. Mendengar pertanyaan tersebut, Gayong sedikit kesal dan sebenarnya tidak setuju dengan hal tersebut. Kemudian, Hayon bertanya kepada Gayong bagaimana kabarnya. Kan Gayong memiliki skor Battle.net yang bagus. Gayong pun membulatkan tekadnya untuk memberitahu Hayon meskipun sedang kesal. Tapi sebelum itu, kita dialihkan ke tempat Jihan terlebih dahulu. Saat ini martial power Jihan sudah mencapai 30 sehingga dirinya pun langsung menghubungi martial god karena syaratnya sudah terpenuhi. Setelah itu, Jihan pun masuk ke suatu dimensi yang dimana itu ada martial god. Di sini Jihan tidak bisa melihat apapun tapi dirinya bisa merasakan kalau di hadapannya ada martial god. Setelah itu, martial god pun memulai proses pewarisannya kepada Jihan. Tapi tiba-tiba sesuatu yang tidak terduga pun terjadi. Ternyata martial god kesal karena Jihan sudah membuka 3 field elixir. Sehingga martial god pun membatalkan proses pewarisan dan mulai waspada kepada Jihan. Lalu Jihan pun kembali lagi ke tempat semula. Jihan langsung membuka status windownya dan terkejut karena sekarang Jihan telah kehilangan giftnya sebelum pertandingan 100 besar dimulai. Keesokan harinya, Jihan pun mengantar saya ke akademi karena saya ingin keluar dari akademi. Setelah awakening, saya memutuskan untuk berhenti di akademi karena alasan utama para pelajar masuk ke akademi itu adalah gift. Kebanyakan dari player juga keluar begitu sudah awakening. Lagi pula saya memutuskan untuk dilatih Jihan, jadi semakin berkurang alasan saya untuk terus di akademi. Untuk saat ini, sudah tidak ada masalah lagi dengan saya. Sekarang yang jadi masalah terbesarnya adalah Jihan yang telah kehilangan giftnya. Besok adalah hari di mana pertandingan 100 besar akan dimulai dan Jihan bingung apa yang harus dirinya lakukan. Karena Jihan sudah gagal mewarisi nameless di fan art sehingga yang dirinya dapatkan itu hanya rank S bukan SSS. Di mana skill yang tergabung di dalamnya hanya 2 dan itu semua sudah Jihan dapatkan. Melihat Jihan yang kebingungan, saya pun bertanya apakah Jihan kebingungan itu karena besok adalah hari dimulainya pertandingan 100 besar. Jihan pun menjawab ya begitulah. Lalu saya pun berkata kalau dirinya yakin Jihan akan menang karena selama ini Jihan selalu berhasil mendapatkan solusi untuk berbagai masalah. Oleh karena itu juga, saya jadi tidak merasa khawatir dan saya pun berniat bertaruh Jihan di posisi pertama. Mendengar hal tersebut, Jihan pun hanya bisa tersenyum dan berkata kalau saya itu masih kecil jadi jangan main taruhan. Kemudian, tiba-tiba mata Jihan pun bereaksi dan membuat Jihan terkejut. Di malam harinya, Jihan pun diam di taman dan merasa heran dengan matanya yang terasa aneh. Jihan belum pernah merasakan sensasi semacam itu. Jihan juga bingung bagaimana cara menyingkirkannya. Setelah itu, Jihan pun mencoba mendekati perasaan yang aneh tersebut menggunakan force, selalu langsung menghancurkannya. Ternyata di mata Jihan ada sesuatu seperti batu dan ketika batu tersebut hancur, Jihan merasakan sakit sampai meneteskan air mata. Lalu Jihan pun mendapatkan notifikasi kalau dirinya berhasil menyingkirkan jejak dari Martial God dan berhasil terbebas dari dominasi konstelasi Martial God. Melihat notifikasi tersebut, Jihan pun langsung kebingungan apa maksud dari bebas tersebut. Ternyata maksudnya itu adalah Jihan sekarang bisa mendapatkan konstelasi lain selain Martial God. Di sini Jihan pun menyimpulkan kalau Martial God itu sebenarnya adalah parasit dan bukan benar-benar membantunya. Jihan pun sekarang sudah tidak memusingkan hal tersebut lagi dan mengambil keuntungannya untuk mencari konstelasi lain. Hal tersebut terjadi di waktu yang tepat di mana Jihan saat ini sedang memiliki misi untuk menarik perhatian Shadow Queen.
Setelah itu, Jihan pun berjalan pulang dan berpikir apa yang harus dirinya lakukan besok untuk menutupi kekurangan tidak adanya martial guard. Lalu tiba-tiba Jihan pun ingat punya sesuatu untuk menutupi kekurangannya itu. Keesokan harinya, pertandingan 100 besar pun dimulai. Ketika gamenya dimulai, semua orang langsung menyerbu Jihan. Di sini Jihan tidak merasakan kesulitan sama sekali karena dirinya berniat menyelesaikannya dengan cepat, supaya bisa langsung berhadapan dengan Baron. Selain Baron, kekuatan player lain itu kurang lebih sama, jadi Jihan tidak berniat membuang-buang energi untuk melawan para kroco. Kemudian, tiba-tiba ada seseorang yang menyerang Jihan menggunakan pedang. Ternyata orang tersebut adalah Gayong. Hal tersebut benar-benar membuat Jihan terkejut karena tidak menyangka Gayong juga ada di pertandingan 100 besar. Setelah Liga Space dimulai dan semua orang sudah mulai terbiasa dengan fakta kalau mati di dalam game berarti mati juga di dunia nyata, Liga Asia Timur pun dimulai. Tentu saja perwakilan Jepang itu adalah Sword King. Saat itu tidak ada seorang pun dari Korea yang mampu menyaingi Sword King karena terlalu takut mati. Perwakilan Korea yang maju untuk menghadapi Sword King itu adalah yang disebut-sebut sebagai penerusnya, yaitu Gayong Sang Plum Blossom Sword. Dulu itu Gayong tidak pernah ada di 100 besar, jadi kenapa sekarang dirinya malah ada di sana? Apakah masa depan berubah lagi berkat Jihan? Di sini Jihan terus-terusan diserang oleh Gayong, tapi Jihan berhasil menghindari semua serangannya dan menangkisnya, bahkan bisa menyerang balik. Selain itu, Jihan merasa kalau Gayong sekarang lebih kuat dari sebelum dirinya regresi. Tidak hanya lebih kuat, tapi level kekuatannya berbeda dari terakhir kali Jihan melihatnya. Gerakannya jauh lebih efisien. Setiap ayunan pedangnya memiliki bobot, dan langkah kakinya jauh lebih ringan. Oleh karena itu, Jihan pun berpikir apa yang terjadi dengan Gayong saat dirinya tidak bertemu dengan Jihan. Kita pun dialihkan kembali ke saat di mana Gayong ingin memberitahu sesuatu kepada Hayon. Yang ingin Gayong beritahukan itu adalah dirinya masuk pertandingan 100 besar. Hayon yang mendengarnya pun bahagia. Kemudian Gayong pun ingin meminta satu permintaan kepada Hayon. Yang Gayong minta itu adalah perlengkapan baru. Bukan karena Gayong menyalahkan perlengkapannya, tapi lebih kesulit digunakan oleh Gayong karena terlalu berat sampai tangannya tidak bisa menahannya. Mendengar permintaan Gayong tersebut, Hayon pun langsung berkata kenapa Gayong tidak bilang dari awal kalau merasa begitu. Justru perlengkapan yang menyulitkan itu bisa mencegah performa Gayong. Lalu Hayon pun menelpon seseorang untuk membeli perlengkapan baru untuk Gayong. Sementara itu, Gayong tidak menyangka kalau Hayon akan mendukungnya dengan tulus dan yakin Gayong bisa berkembang. Selain itu, Hayon juga menyemangati Gayong untuk mengincar posisi teratas di pertandingan 100 besar. Kita kembali lagi ke pertempuran. Di sini Gayong mulai merasa kalau dirinya tidak bisa memenuhi harapan Hayon untuk menduduki peringkat atas. Karena Gayong yang sekarang belum mampu mengalahkan Jihan. Sementara itu, Jihan berpikir kenapa Gayong sampai berusaha sekeras itu ketika tahu tidak akan menang. Sebenarnya kalau Gayong menghindari Jihan, dirinya bisa bertahan lebih lama dan menduduki peringkat teratas. Jihan juga berpikir kenapa Gayong selalu seperti itu bahkan ketika di kehidupan sebelumnya waktu final Liga Asia Timur melawan Sword King. Setelah itu, Gayong pun berkata kalau saat ini dirinya memang tidak bisa mengalahkan Jihan. Bahkan tidak akan pernah bisa. Tapi kalau Gayong mundur maka semuanya akan berakhir. Oleh karena itu, jika Gayong tidak bisa melampaui Jihan, maka dirinya harus berusaha sekuat tenaga untuk mengikuti Jihan sedekat mungkin. Setelah mendengar perkataan Gayong, Jihan pun jadi paham dengan Gayong yang ingin terus berusaha atas dasar kemajuan. Selain itu, Jihan juga jadi penasaran akan sebesar apa pengaruhnya setelah regresi terhadap masa depan Gayong. Faktor tersebut semakin kuat sehingga Jihan pun memutuskan kalau Gayong harus melangkah bersamanya untuk merubah masa depan ke arah yang lebih baik. Kemudian, Gayong pun mengeluarkan teknik rahasianya yaitu Plum Blossom Sword. Lalu Jihan pun menangkis serangan tersebut dengan teknik Three Talent Sword. Di sisi lain, Baron sedang melawan para kroco yang meremehkannya. Ketika pertandingan dimulai, Baron langsung diserang oleh para kroco tersebut. Tapi serangannya itu tidak berhasil dan langsung diserang balik oleh Baron. Para kroco itu benar-benar lawan yang sangat mudah bagi Baron. Baron itu adalah player terkuat yang penuh percaya diri dan seseorang yang kerendahan hatinya tidak bisa dilihat. Tapi orang semacam itu pun mulai memperhatikan Jihan karena performa Jihan yang memukau seperti di kehidupan sebelumnya. Setelah itu, Baron pun datang ke hadapan Jihan. Di pertemuan awal ini, Baron salah menyebut nama Jihan di mana Baron menyebutnya Cihan.
Mendengar hal tersebut, Jihan pun hanya bisa tersenyum. Baron juga tertawa dan meminta maaf karena dirinya kurang mengerti bahasa Korea. Lalu tiba-tiba, Baron pun langsung menyerang Jihan. Baron merasa kalau Jihan sudah kalah dengan serangan barusan, tapi ternyata tidak. Karena Jihan saat ini sedang melancarkan serangan balasan. Serangan balasan Jihan itu berhasil dihindari oleh Baron. Kemudian Baron pun terbang dan mulai menyerang Jihan lagi. Tapi di sini Jihan lagi-lagi bisa menghindari serangan dari Baron dan berusaha menyerang balik lagi meskipun bisa dihindari. Setelah itu, Baron pun mulai mengeluarkan serangan yang luar biasa, yang dimana serangan tersebut itu berupa lautan api yang tercampur dengan force. Tapi serangan tersebut bisa ditangkis oleh Jihan. Berkat serangan Baron tersebut, Jihan bisa mendapatkan kill yang cukup banyak. Karena player lain sedang sekarat akibat serangan Baron. Oleh karena itu, saat ini Jihan berada di peringkat pertama. Melihat hal tersebut, Baron pun terkejut kenapa hal tersebut bisa terjadi padahal dirinya sudah mencampur apinya dengan force. Dan membuat apinya tidak akan pernah padam sampai orang yang terkenanya mati. Ternyata apinya itu tidak menyentuh Jihan karena Jihan juga punya force. Baron pun berteriak kesal karena tidak mungkin orang lain bisa punya force juga. Karena hanya dirinya lah yang punya 2 status window dan 2 kelas. Jihan pun berkata kalau saat ini bukan Baron saja yang punya force. Jihan juga berkata kalau kemampuan Baron begitu buruk. Mendengar perkataan Jihan, Baron pun mulai mengamuk dan berniat menyerang Jihan lagi dengan serangan lautan api. Tapi sebelum itu, Jihan pun langsung mengeluarkan sebuah item yang sudah dirinya persiapkan. Ternyata item yang Jihan maksud kemarin itu adalah kristal fragmen untuk menambahkan 50% statnya. Jihan benar-benar sudah lama menantikan momen tersebut, jadi Jihan pun berniat bertarung mati-matian dan berniat menghancurkan Baron. Dulu Baron itu adalah orang penakut. Dengan fisiknya yang kecil dan kepribadian yang pemalu, dia pun jadi player yang takut masuk ke pertempuran. Saat orang-orang melihatnya, orang-orang itu akan berkata kalau Baron telah menyanyiakan gift-nya itu. Baron memiliki gift di mana dirinya punya 2 status window dan 2 kelas. Jika digabungkan, orang yang memilikinya pun akan mampu mendominasi Battle.net kapanpun dirinya mau. Namun, kelas yang dipilih Baron itu adalah support dan mage. Dengan kata lain, dirinya hanya jadi pembantu di belakang saja. Akan tetapi, begitu Baron mendapatkan force, dirinya pun jadi berubah. Dia mulai mendominasi setiap game dengan jumlah mana yang dimilikinya. Selain itu, para player menjanjikan pun hancur di tangan Baron dan para player yang pernah melawannya pun berkata kalau Baron memiliki 2 skill rahasia. Yang pertama itu adalah Fire Wave yang merupakan sebuah teknik untuk menyapu lawan dengan gelombang api yang besar. Hingga sekarang, belum pernah ada orang yang berhasil selamat dari teknik tersebut. Tapi saat ini, serangan tersebut bisa dihancurkan hanya dengan 1 serangan menusuk Jihan saja. Baron pun terkejut melihat serangannya berhasil digagalkan oleh Jihan. Sementara itu, Jihan berkata kalau Baron itu benar-benar luarnya saja luar biasa tapi dalamnya kosong. Kemudian Jihan pun menyerang Baron dan membuatnya terhempas ke tanah. Jihan benar-benar tahu Baron itu orangnya seperti apa. Sekalipun Baron bertingkah percaya diri, Jihan tahu kalau jauh di lubuk hati Baron itu dirinya memiliki inferiority complex. Hal tersebut adalah Baron tidak suka kepada orang yang memandang rendah dirinya, sehingga dirinya pun melatih tubuhnya dan melakukan semua yang dirinya bisa agar skillnya terlihat lebih indah. Kalau dasarannya tidak berubah, maka semuanya jadi percuma saja mau sekeras apapun berusaha. Setelah itu, Jihan pun maju lagi ke depan untuk mengakhiri semuanya. Tapi Jihan pun langsung diserang oleh Baron dengan skill rahasia keduanya yaitu Lightning. Tidak seperti Fire Wave yang kekuatannya menyebar, skill yang satu ini itu memadatkan kekuatannya ke 1 titik untuk menusuk target. Daripada menggunakan kontrol yang presisi, Baron lebih mengandalkan kekuatan kasar untuk memusatkan kekuatannya. Jadi bisa dibilang skill ini adalah teknik yang sempurna untuk Baron. Tapi ternyata serangan Baron barusan masih bisa ditahan oleh Jihan karena Jihan berhasil menahan serangannya menggunakan tombaknya. Lalu Baron pun mengeluarkan serangan Lightning kembali yang diperkuat dengan force. Player lain yang melihatnya pun mengira kalau Jihan akan kalah. Tapi Jihan tahu betul kalau dirinya akan menang karena Shadow Queen saat ini sedang melihat ke arah dirinya. Oleh karena itu, Jihan pun langsung memasang kuda-kuda untuk menyerang. Tepat saat Baron melancarkan Lightning ke arah Jihan, Jihan pun sudah berhasil menggunakan skill rahasianya terlebih dahulu sehingga Baron pun berhasil dikalahkan.
Teknik yang Jihan gunakan itu adalah teknik bawaan dari Phoenix Arrow yang dimana hanya bisa digunakan 5 kali saja. Di serangan tersebut, Jihan tidak memiliki keraguan sama sekali karena bukan Baron yang menjadi target utamanya, melainkan Shadow Queen yang ada di tempat penonton. Serangan Jihan tersebut membuat Shadow Queen terkejut, bahkan perisai Colosseum pun sampai hancur untuk pertama kalinya. Di sisi lain, Hayon yang sedang menonton pertandingan 100 besar pun terkejut karena Baron kalah dari Jihan. Hayon tidak menyangka kalau Baron akan dihajar habis-habisan oleh Jihan sehingga Hayon menganggap hal tersebut tidak masuk akal. Hayon juga merasa kesal karena semua uangnya telah hilang karena dirinya alih kepada Baron. Setelah itu, Gayong pun datang. Datang-datang Gayong berkata kalau Hayon benar-benar tidak peduli sama sekali dengan dirinya. Meskipun Gayong sudah menduga hal tersebut, tapi dirinya tetap merasa kecewa dengan Hayon. Lalu Hayon pun menjawab tidak ada yang perlu dikecewakan, lagi pula Gayong kan mati di awal game. Hayon juga berkata kalau dirinya tidak akan peduli kalau Gayong tidak berada di posisi teratas. Setelah pertandingan 100 besar, suasana hati Gayong jadi bagus dan hal tersebut itu karena Gayong merasa kalau dirinya masih bisa berkembang jauh lebih banyak lagi. Oleh karena itu, Gayong jadi bertekad akan berusaha lebih keras lagi ke depannya. Sementara itu, sesuatu yang tidak terduga pun terjadi di Battle.net. Hal tersebut adalah perisai di Battle.net berhasil dihancurkan oleh Jihan. Baron yang melihatnya pun kesal kepada Jihan karena ternyata bukan dirinya lah yang Jihan incar. Kita masuk lagi ke dalam Battle.net. Setelah perisainya hancur, Jihan langsung menyapa si Shadow Queen dan berkata sudah lama tidak bertemu. Kemudian Shadow Queen pun langsung mengeluarkan kekuatannya, yang dimana hal tersebut membuat siaran live pertandingan 100 besar pun jadi error. Oleh karena itu, semua orang sekarang tidak bisa menonton pertandingannya. Selain itu, saya jadi khawatir dengan Jihan yang masih ada di dalam Battle.net. Sementara itu, di dalam Battle.net sekarang semuanya jadi gelap karena efek skill Shadow Queen. Udara di sana juga jadi berat dan dingin sampai membuat Jihan kesulitan bernapas. Jihan pun berpikir sepertinya Shadow Queen masih belum terpancing karena notifikasi penyelesaian misinya belum ada. Oleh karena itu, Jihan pun langsung menyerang Shadow Queen dengan menusuknya. Tapi serangan tersebut tidak berefek sama sekali dengan Shadow Queen karena serangan tersebut berhasil diserap. Kemudian, bayangan hitam pun muncul di dekat Jihan, jadi Jihan pun langsung menghajarnya. Di sini serangan Jihan pun tidak mempan sama sekali. Di sisi lain, para player lain yang masih hidup pun kebingungan kenapa monster bayangan tiba-tiba muncul. Lalu Jihan pun berpikir sambil bertarung dengan monster bayangan bagaimana cara mengalahkannya, karena serangan fisik tidak mempan melawannya. Oleh karena itu, Jihan pun langsung mencoba menyerang monster bayangan dengan magic yang diperkuat Divine Power. Ternyata serangan tersebut juga tidak mempan terhadap monster bayangan. Tapi ada bagian dari monster bayangan tersebut yang menghilang karena cahaya dari serangan Jihan. Melihat hal tersebut, Jihan pun langsung menyimpulkan kalau kelemahannya sudah pasti adalah cahaya. Jadi Jihan pun langsung mengeluarkan skill Lightning Thunder Step untuk melawannya. Skill tersebut ternyata benar-benar berhasil untuk melawan monster bayangan sampai membuat mereka tidak bisa mendekati Jihan. Tapi tiba-tiba ada bayangan yang jauh lebih besar lagi sedang membidik pedang raksasa ke arah Jihan sehingga membuat Jihan cukup panik. Battle.net Connector adalah alat yang wajib dimiliki untuk bermain Battle.net. Alat tersebut juga memiliki peran penting yaitu meringankan rasa sakit di dalam game. Karena di dalam Battle.net tubuh player terpotong, terbakar ataupun remuk itu adalah hal yang biasa terjadi. Battle.net Connector ini setidaknya bisa mengurangi rasa sakit player sebanyak 80%. Akan tetapi, kebanyakan top player menggunakan model yang memiliki 90% pengurangan rasa sakit. Hal tersebut mereka gunakan supaya mereka tidak mempunyai rasa takut akan kesakitan. Dan mereka juga bisa memainkan gamenya lebih baik tanpa rasa takut tersebut. Meski begitu, Jihan tidak menggunakan Battle.net Connector. Alasannya itu adalah karena Jihan tahu kalau Battle.net sebentar lagi akan menjadi kenyataan. Mengurangi rasa sakit dengan konektor hanya terbatas di dalam game saja. Begitu Liga Space dimulai, maka semuanya akan menjadi percuma. Nantinya semua orang akan selalu bertarung untuk bertahan hidup seperti di dunia nyata. Itulah sebabnya Jihan tidak menggunakannya. Jadi ketika kulitnya terbakar karena panas yang menyengat atau tersengat listrik jutaan volt, Jihan menerima semua rasa sakit yang tak terbayangkan itu dan sekarang tubuh Jihan hampir terbelah jadi dua oleh pedang raksasa. Sementara itu, player lain yang melihat Jihan pun berpikir makhluk apa yang sedang dilawan Jihan dan kenapa hanya Jihan saja yang diincar. Setelah itu, Jihan pun hanya bisa menghindari serangan monster tersebut. Jihan juga merasa pertarungannya tidak adil karena lawannya memiliki ukuran yang lebih besar.
Kemudian, Jihan berpikir kalau dirinya terus-terusan menghindar, maka dirinya akan mati tidak lama lagi. Selain itu, saat ini player lain yang melihat Jihan pun mulai berniat memanfaatkan momentumnya untuk melahkan Jihan karena hanya Jihan lah yang diincar. Mengetahui hal tersebut, Jihan pun langsung memutuskan kalau dirinya tidak boleh terus bertahan dan langsung mengeluarkan magic api yang diperkuat oleh Forge untuk menyerang monster bayangan. Serangan Jihan tersebut pun membuat para player lain kabur dan mengurungkan niatnya tadi karena takut dengan Jihan. Oleh karena itu, Jihan pun saat ini sudah aman dari para player dan tinggal monster bayangan saja yang tersisa. Setelah itu, bayangan pun muncul mengelilingi Jihan. Di sini Jihan pun harus mengeluarkan teknik martial art tingkat tinggi yang membuat 3 field elixir Jihan bergetar. Walaupun tidak sempurna, tapi hal tersebut berguna untuk melawan monster bayangan. Kemudian, Jihan pun berniat menggunakan kekuatan Phoenix Arrow lagi untuk menutupi kekurangannya saat ini. Dahulu kala, petir dianggap sebagai amarah dari dewa. Saat dunia penuh dengan kegelapan dan kekacauan, dewa pun memberikan hukuman tersebut kepada dunia. Lalu Jihan pun langsung mengeluarkan skillnya yang merupakan sebuah sambaran petir dahsyat. Serangan tersebut sangat berbahaya bagi Jihan karena saat ini Jihan belum cukup kuat untuk menggunakannya. Tapi di sini Jihan masih terus menggunakan skill tersebut karena itulah satu-satunya yang bisa dirinya gunakan untuk melawan monster bayangan. Skill Jihan tersebut bernama Heavenly Thunder God Formula. Selain skill tersebut, masih ada skill lainnya yang merupakan skill tingkat atas dari Nameless Divine Art. Skill tersebut adalah Ascending Martial Stream dan Power Wall of Thunder. Dengan mengganti kekuatan yang kurang menggunakan Phoenix Arrow, Jihan pun berhasil mengeluarkan teknik lain yang berada di luar nalar. Meskipun hanya 80%, akhirnya Jihan pun berhasil menggunakan teknik Powerful Wall of Thunder. Skill tersebut itu merupakan teknik di mana petir yang berjumlah banyak bergabung menjadi satu. Akan tetapi, petir yang dilancarkan Jihan gagal menyatu dan terbang tanpa bisa mengejar kecepatan Phoenix Arrow. Jadi teknik tersebut tidak bisa dilancarkan seutuhnya. Oleh karena itu, serangan Jihan tersebut hanya bisa menghilangkan perisai bayangan dari Shadow Queen saja tanpa bisa melukainya. Tapi tiba-tiba ada serangan petir lanjutan yang melukai pipi Shadow Queen. Ternyata hal tersebut bisa terjadi itu karena skill Jihan datang terlambat dibandingkan Phoenix Arrow-nya, jadi serangannya tertunda. Jihan tidak menyangka kalau skill yang tidak sempurna tersebut bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa. Kemudian, Jihan pun berniat melakukan serangan selanjutnya yang merupakan serangan terakhirnya. Selain itu, Jihan juga berpikir apakah dirinya sudah cukup memancing si Shadow Queen. Ternyata serangan tersebut benar-benar berhasil memancing si Shadow Queen sehingga misi Jihan pun dinyatakan berhasil. Di sisi lain, si Shadow Queen juga memasang wajah aneh dan membuat Jihan merasa heran melihatnya. Lalu Shadow Queen pun mulai menyerang Jihan lagi dan di sini Jihan hanya bisa menahannya saja. Tapi dengan kondisi Jihan sekarang, dirinya tidak bisa bertahan lama. Terlebih lagi, serangan-serangan Shadow Queen jadi semakin cepat dan banyak. Sementara itu, para player lain sedang terikat oleh skill Shadow Queen. Jihan yang melihatnya pun jadi berpikir apa yang direncanakan oleh Shadow Queen. Kemudian, Jihan juga terkena skill tersebut dan terikat sampai-sampai Jihan tidak bisa bergerak. Bahkan dengan Lightning Thunder Step pun Jihan masih tidak bisa bergerak. Di sini Shadow Queen benar-benar berniat membunuh Jihan karena serangannya perlahan mulai turun ke arah Jihan. Melihat serangan tersebut, Jihan pun menyimpulkan kalau Shadow Queen benar-benar berniat membunuhnya secara perlahan, supaya Jihan benar-benar merasakan rasa sakit yang menyakitkan. Jihan juga berpikir kalau Shadow Queen benar-benar memiliki petis yang aneh. Kalau hal tersebut dibiarkan, Jihan akan kehilangan posisi pertama di pertandingan 100 besar. Oleh karena itu, Jihan harus mengalahkan player lainnya terlebih dahulu. Di sini Jihan masih bisa menggunakan jarinya sehingga Jihan pun langsung menggunakan pose dari jarinya untuk membunuh player lain. Serangan tersebut pun berhasil dan membuat player lain mati. Sehingga Shadow Queen yang melihatnya pun kesal dan langsung mempercepat serangannya ke arah Jihan. Serangan Shadow Queen tersebut benar-benar berhasil mengenai Jihan. Tapi sayangnya Jihan masih sempat menghindar dan yang kena serangan tersebut hanyalah salah satu tangan Jihan saja. Begitu game selesai, pengaruh Battle.net secara bertahap akan berkurang dan itu juga berlaku kepada bayangan Shadow Queen. Jadi Shadow Queen harus puas dengan tangan Jihan saja. Setelah itu, Jihan pun logout dan tiba-tiba error pun muncul yang dimana error tersebut itu muncul karena Shadow Queen telah memberikan kutukan pada lengan Jihan yang patah. Kemudian, kita langsung beralih ke tempat Jihan di mana dirinya sedang berbaring di lantai setelah logout dari Battle.net. Pertandingan tadi itu adalah pertandingan yang benar-benar sulit bagi Jihan karena dirinya telah melawan Gayong, lalu Baron, dan yang terakhir itu Shadow Queen. Bagi Jihan, serangan Shadow Queen yang terakhir itu benar-benar menegangkan.
Seandainya Jihan telat bereaksi semili detik saja, maka Jihan pasti sudah mati. Tapi ternyata tepat sebelum pedang Shadow Queen menyentuh Jihan, Jihan menggunakan force untuk memutus pembuluh darah di jantung player lain, dan di saat itu juga untung saja Shadow Queen tidak menyadarinya. Jihan juga beruntung cuma kena lengan kirinya saja. Kalau seandainya kena semuanya, bisa-bisa Jihan merasakan sakitnya dihancurkan dan meledak oleh pedang besar. Sekarang yang terpenting bagi Jihan itu adalah hadiah yang dirinya dapatkan. Di sini Jihan berhasil mendapatkan 1 juta gold point. Jihan juga mendapatkan titel King Among Kings dengan rank bronze, yang dimana titel tersebut memiliki efek meningkatkan seluruh stat Jihan sebanyak 5 poin di Liga Silver, dan peningkatan XP sebanyak 50% secara permanen. Selain itu, Jihan juga mendapatkan 60.000 achievement point karena mendapatkan peringkat pertama tanpa memiliki gift sama sekali. Kehilangan Martial Guard benar-benar malah membuat Jihan mendapatkan keuntungan yang tak terduga. Kemudian, Jihan pun terkejut melihat pakaian di lengan kiri Jihan itu robek, padahal tadi tidak ada masalah sama sekali. Lalu Jihan pun berpikir apakah hal tersebut terjadi karena Jihan terpengaruh langsung oleh Battle.net. Seharusnya hal tersebut tidak bisa terjadi di periode tutorial. Jihan juga berpikir apakah hal tersebut terjadi karena Shadow Queen itu adalah konstelasi yang berada di level yang berbeda dari konstelasi lainnya. Jihan heran apa yang sebenarnya terjadi karena luka ataupun jejak pun tidak ada sama sekali. Setelah itu, Saeah pun datang. Datang-datang, Saeah pun berteriak karena khawatir kepada Jihan akibat live-nya terputus. Setelah melihat Jihan sudah kembali dan tidak terjadi hal aneh, Saeah pun mulai lega. Di sisi lain, saat ini itu semua orang termasuk media sedang gempar dan kejadian live yang mati karena hal tersebut baru pertama kali terjadi. Lalu Saeah pun bertanya kepada Jihan apakah elf yang ada di pertandingan tadi itu adalah Shadow Queen. Jihan pun menjawab kalau elf itu benar Shadow Queen dan Jihan berhasil menyelesaikan misinya. Benar hal tersebut, Saeah pun senang karena usahanya tidak sia-sia. Tapi tiba-tiba sesuatu pun terjadi dengan lengan kiri Jihan. Lengan kiri Jihan menghitam dan membuat Saeah terkejut ketakutan melihatnya. Di sini Jihan berpikir apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata lengan kiri Jihan itu telah terkena sebuah kutukan. Kemudian kita dialihkan ke tempat Hayon berada. Di sini Hayon sedang melihat berita tentang perisai di Battle.net yang berhasil dihancurkan oleh player bronze. Melihat berita tersebut, Hayon jadi bingung bagaimana caranya merekrut Jihan karena bukan hanya itu, Jihan juga berhasil mengalahkan Baron. Sementara itu, di Amerika Guild American Purse juga sedang mengadakan rapat untuk berdiskusi bagaimana caranya merekrut Jihan. Di Jepang pun sama, mereka sedang berdiskusi bagaimana cara merekrut Jihan karena Jihan tidak bisa direkrut menggunakan uang maupun ketulusan saja. Tapi di sini ada seseorang yang berkata kalau mereka harus menggunakan cara spesial untuk merekrut Jihan. Mendengar hal tersebut, petinggi Jepang pun berkata bagaimana bisa mereka menggunakan cara tersebut. Kalau orang tersebut pergi, siapa yang akan mengendalikan Sword King? Tetapi di sini mereka sudah punya cara tersendiri untuk merekrut Jihan sambil mengendalikan Sword King. Bahkan sekarang ini orang tersebut sedang bersiap untuk ke Korea merekrut Jihan. Ternyata orang yang dimaksudkan itu adalah Ito Shijuru yang hendak menggunakan skill beauty-nya kepada Jihan seperti yang dirinya lakukan kepada Sword King. Di sini Ito Shijuru memerintahkan Sword King untuk menunggu dirinya sambil mencintainya seperti biasa karena dirinya tidak akan pergi lama. Sementara itu, Jihan dan Saeah masih kebingungan apa yang terjadi dengan tangan kiri Jihan. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Ini adalah episode terakhir dari season 1 manhwa Martial Guard Regressed to Level 2. Pasti kalian penasaran kan apa yang akan terjadi selanjutnya dengan Jihan setelah dirinya terkena kutukan dari Shadow Queen. Apakah Jihan bisa selamat dari kutukan tersebut atau tidak? Kita nantikan saja untuk kelanjutan dari perjalanan Jihan di season keduanya. See you in the next video. Bye-bye.